Oke, halo semuanya, balik lagi di video saya. Sesuai janji, video terakhir saya akan rakit Tamiya MS Chassis. Tapi MS Chassisnya sedikit unik, yaitu pakai part bumperless. Bumperless seperti apa? Nah, seperti ini. Dia nggak ada dudukan rollernya, langsung cuman tempat untuk roda saja, untuk velg as dan ban. Jadi dia cuma tinggal langsung bagian roda aja masuk, terus nanti ini ada lubang-lubang lubang-lubang buat plate lah, nanti plate-nya bisa langsung terkait di sini. Jadi minimalis, nggak ada dudukan-dudukan rollernya, jadi dia lebih ringan. Oke, cuman masih ada part yang kurang. Saya kekurangan, ternyata yang belum saya beli adalah dudukan motornya. Jadi kalau beli chassis yang eceran begini, itu harusnya beli gearboxnya yang full. Ternyata saya malah belinya gearbox yang lightweight dan dia nggak lengkap, cuman ada covernya doang. Nah nih, cover kayak begini ternyata nggak ada bearing plastik, nggak ada kunci body, nggak ada dudukan motornya. Jadi mending beli gearbox yang biasa. Ini salah beli guys, tapi nggak apa-apa, ini dapat lightweight lah. Oke, karena masih kurang lengkap itu, jadi untuk chassis dan seperangkatnya nanti dulu. Kita yang pertama mau saya rakit dulu bodinya. Ya, bodinya saya mau pakai ignition, walaupun ignition ini MA ya, MA chassis, tapi akan saya masukkan di MS chassis. Bodinya tetap railcar karena saya sukanya Tamiya railcar. Dan ini saya beli ignition, tapi ini nggak beli full, saya cuman beli bodinya saja. Jadi ini unboxing body ya. Nah, seperti ini. Dan ini nanti nggak akan saya pasang semua di kol, yang penting-penting aja. Oke. Yap, sudah jadi body ignition polos warna putih. Ternyata bodinya cukup besar, bagian spoilernya tuh lebar ke belakang. Lalu kita akan pasang stikernya dulu. Ya, seperti ini saja stiker yang saya pasang. Nggak terlalu banyak, hanya di bagian kaca dan lampu-lampunya saja. Jadi minimalis, dan ya sayang aja kalau kita pasang semuanya karena ini mau turun track. Oke, seperti ini. Oke, karena next udah jadi bodinya, karena tengahnya belum komplit, jadi kayak tadi apa yang dudukan dinamo belum lengkap, jadi yang ini nanti. Tapi kita masih bisa rakit dulu, yaitu di bagian rodanya. Jadi roda as sama part-part roda bisa kita buat dulu. Oke, velg sudah lepas dari runner. Lanjut kita lepas dulu untuk part bumperlessnya T03 dan N03. Jadi seperti ini part bumperlessnya, ini bagian depan. Lalu nanti kita masukkan juga gearnya dulu, baru masuk shaft. Oke, gear shaftnya pakai yang pink karena kita pakai gear kuning. Ban super hard 2 saja untuk belakang, dan yang depan nanti pakai ban marun. Jadi depan belakang beda. Lanjut
pasang bearing roda dulu. Setelah bearing terpasang, lanjutnya adalah pemasangan velg, shaft, dan gear. Nah, yang paling sulit di sini adalah balance velgnya. Jadi velg tuh biasanya kalau dipasang biasanya goyang, dan ini harus hati-hati banget, harus presisi gimana caranya velg waktu diputar nggak goyang. Banyak banget tutorial di YouTube, jadi saya nggak akan fokus ke sana. Dan ini sudah saya pasang lumayan lah, nggak goyang-goyang banget, cukup halus. Lanjut kita pasang ban super hard untuk part bagian belakang. Nah, di sini agak sulit pasang ban super hard karena velg Y-spoke itu diameternya cukup besar, tapi kalau udah kepasang gini dia akan sangat kenceng dan aman lah. Next yaitu part MSL sasis, jadi bagian tengahnya kita rakit langsung. Oh iya, setelah pasang ban tadi belum saya cek apakah goyang. Oh nggak begitu goyang sih, aman lah, cukup halus. Yang depan, nah depan juga aman. Oke, gear kuning juga sudah terpasang, tapi ini bearing gearnya belum saya ganti dengan yang logam ya, tapi next pasti akan saya ganti sih. Sekarang kita buka dulu cover motor. Tertulis bahannya sih reinforce, jadi seharusnya dia kuat, kaku, tapi ringan. Nah, ini saya agak bingung dengan tutup covernya. Ternyata nggak ada pengaitnya dan malah ada lubang-lubang baut. Jadi kayaknya untuk cover yang reinforce, khusus reinforce ini kayaknya harus dibaut. Jadi ini kalau misal dikancing dengan penutup baterai kuat sih, dan bahkan penutup baterainya dipasang juga agak susah karena terlalu kaku. Dan menurut saya sih mending beli cover yang biasa ya, daripada ini dibaut nanti bongkar pasang motornya cukup sulit. Oke, sudah jadi, tinggal coba saja kita pasang body ignition ya. Nah, seperti ini sudah saya pasang, tapi belum saya kancing. Kalau menurut saya ini bentuknya malah mirip dengan karakter Lightning McQueen di film Cars, cuman bedanya dia warna merah. Nah, kalau ini warnanya putih seperti ini, bagaimana menurut teman-teman semua yang nonton? Keren sih. Nah, ini belum saya pasang motornya, dan seperti ini bodinya tanpa dudukan roller, jadi cukup ringan. Nah, lanjut saya akan pasang semua plate-plate bumper, tapi kayaknya cuma saya contohkan satu saja. Ini khusus di bagian plate-plate bawah, itu baiknya dibikin countersunk, alias memperlebar lubang agar ada sudut untuk baut-baut rata itu sejajar dengan plate-nya. Supaya apa? Supaya tidak merusak trek. Nah, contohnya seperti ini. Sebelumnya maaf untuk pemasangan plate-plate tidak saya rekam karena saya juga masih bingung plate-plate-nya akan saya susun seperti apa. Nah, ini percobaan pertama, saya susun seperti ini. Saya juga masih pakai roller 19 karena saya memanfaatkan yang ada dulu, part-part yang datang belum lengkap. Mungkin sebagai contoh awal seperti ini, lalu side stay juga saya pasang seperti ini dengan plate Super X, karena memang sasis MS tidak punya dudukan stay untuk bagian samping, jadi harus seperti ini.
Nah, kalau yang ini sudah saya pasang untuk tiang-tiang dampernya. Posisi tiangnya saya tentukan seperti ini. Depan di brake plate-nya bagian ujung samping, lalu untuk side stay saya pasang di situ. Lalu yang belakang seperti biasa, yaitu bagian paling belakang. Nah, paling seperti ini sih untuk tiang damper dan plate-nya. Oke, ternyata bisa dimundurin lagi untuk bagian plate depan. Jadi itu sekarang saya nggak pakai roller angle adjuster, tetapi saya sandarkan saja plate-nya ke bagian sasisnya. Nah, seperti ini. Roller juga sudah saya pasang lengkap. Depan pakai roller double dengan ring karet, lalu dampernya slimline semua. Dan belakang saya pakai roller 19 mili. Mungkin sementara ini dulu sambil menunggu motornya datang. Oke, untuk bodi saya siapkan warna merah. Ini bodi Vesta John yang polikarbonat, karena bodi ignition ini ternyata cukup berat. Takutnya nanti kalau nggak stabil di track. Jadi langsung kita ke track saja. Nah, seperti biasa masih di Tamiya Jogjago, tracknya Pak Arif. Sekarang tracknya seperti ini, padat tapi panjang. Nggak tahu nih jadinya seperti apa. Apakah MS Sasis bisa menaklukkan track ini? Nah, ternyata tracknya cukup sulit. Ada bagian yang harus saya rubah, yaitu di belakang saya ganti dengan fully cold untuk roller stay, dan rollernya saya kecilkan jadi roller 13. Karena kurang stabil, jadi harus saya panjangkan ke belakang lagi. Harapannya Tamiya lebih stabil. Dan body ternyata sulit banget pakai ignition. Saya akhirnya pakai body Vesta John yang polikarbonat yang sudah saya cat merah. Seperti ini, lebih simple, lebih ringan. Cakep sih, seperti ini. Nah, kenapa saya nggak jadi pakai ignition? Karena saya ternyata tadi waktu sudah saya coba, ignition ini part belakangnya itu bisa lepas. Jadi pengunci bodi itu malah bisa goyang dan bisa lepas. Jadi yang depannya jadi nggak kuat. Jadi kurang recommended sih ignition kalau mau dipakai turun track. Jadi mending buat pajangan aja di rumah. Oke, damper juga saya udah uji coba. Lalu coba kita turunkan track lagi. Masih kelontang. Padahal belum ada satu lap. Ya, kita coba turunkan lagi. Kelontang lagi, susah banget untuk satu lap. Ya, langsung ulangi saja. Turun lagi. Oke, satu lap aman. Lap kedua, bareng sama temen ya dikejar. Aduh, baru 2 lap belum ada, udah kelontang. Langsung sekarang gas bertiga. Baru loncatan pertama udah kelontang lagi. Parah, susah banget. Nah, akhirnya untuk damper samping saya ganti dengan damper ball dan damper silinder yang digabungkan gitu. Nah, harapannya si berat damper ini karena dia ada di stay tengah itu dekat banget dengan ground. Jadi harusnya dia lebih stabil sih. Ya, kelontang satu, si Mirah masih di depan. Satu lap memimpin. Luar biasa. 2 lap. Oh, mendarat kurang mulus, kesalip.
Apakah bisa nyalip? Ya, kalah. Oh, kalah tapi masih stabil. Temennya sudah lontang semua. Oke, sekian saja uji tracknya, teman-teman. Sudah cukup stabil di track seperti ini. Nah, ini apes banget. Saya kehujanan pulang dari tempat Tamiya tadi. Box Tamiyanya kemasukan air dari celah handle. Jadi basah semua. Nah, ini setelah 2 hari saya keringin. Jadi saya diamkan selama 2 hari. Lalu saya semprot-semprot dengan kontak cleaner. Dan sudah kering dan ternyata masih aman. Jadi Tamiyanya nggak ada yang rusak. Semua aman walaupun sempat basah kehujanan, tapi yang penting hati-hati, jangan langsung dinyalakan, dikeringin dulu langsung disemprot kontak cleaner. Dan ini udah normal lagi. Nah, seperti ini. Oke, untuk reviewnya, kesimpulan dari kemarin, untuk MS bumperless ini terlalu ringan menurut saya. Jadi ringan banget, tanpa adanya dudukan roller, langsung ke plate karbon, dan bodinya pun saya kombinasikan dengan bodi polikarbonat, jadi ringan banget, jadi nggak ada yang membebani si motor. Dan settingnya seperti apa, mari kita ulas. Oke, saya ulang saja dari depan settingan terakhirnya. Oke, body pakai Vistajohn merah, lalu dari depan angle roller terbentuk karena disandarkan ke sasisnya, jadi ada kemiringan di plate depan. Lalu ban depan pakai marun, velg Y-spoke. Oke, lalu di roller belakang saya gunakan seperti ini, roller 13 dan tapered roller di bagian bawah. Nah, bawahnya seperti ini dengan brake pad depan dan belakang. Atasnya dengan front stay-nya pakai Super X. Lalu untuk brake pad-nya saya perkuat dengan baut di bagian bawah itu, jadi ada baut dan nut. Itu gunanya karena sasis bumperless itu dudukan bautnya cuma satu, jadi harus ditahan supaya nggak bengkong. Nah, ini N03 bagian depan, lalu T03 bagian belakang. Nama partnya kalau teman-teman mau cari di marketplace. Oke, lalu samping yang tadi saya ceritakan, damper ball dan silinder. Ini efektif banget sih untuk meredam loncatan. Motor tetap pakai torque tune, jadi nggak saya ganti-ganti motornya, dari tadi main torque tune aja. Ban belakang pakai super hard, lalu roller stay belakang pakai fully cold, jadi dia bisa jauh ke belakang. Panjang roller piece-nya itu lebih ke belakang. Nah, jadi cukup sekian saja review kali ini. Saya merakit MS bumperless-nya seperti ini. Boleh ditiru teman-teman semua, mau pakai body yang seperti apa silahkan. Cuman hati-hati, ada body yang sulit untuk dipasangkan di sasis MS. Saran saya gunakan body polikarbonat, jadi lentur dan ringan. Oke, itu saja teman-teman semua. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak dan bye-bye.